wabarakatuh. Balik lagi sama Junai Papa. Hari ini kita berangkat kantor pagi menggunakan sepeda. Ini sih udah habis subuh ya, cuman nggak pakai jam tangan. Mungkin perkiraan setengah 6. Jam-jam setengah 6 ini. Sekarang udah coba pakai settingan noise reduction. Kita lihat aja nanti. Wah, biasanya pakai headset, ini nggak pakai headset, suara angin di kuping lumayan berasa. Ini lapangan padel semalam. Pakai gigi enteng dulu, jangan langsung siksa dengkul. Oke. Jembatan tol Rupusan nih. Belum tahu nih awan hitam atau mudah-mudahan nggak hujan nih pagi-pagi. Kemarin berangkat hujan. Menurut saya yang kemarin nge-record nih. Nge-recordnya kurang. Bawa sini lagi. Saya kalau pagi emang lewat sini nih, jalan-jalan pintas. Biar nggak langsung masuk ke jalan raya. Lumayan soalnya mau masuk ke jalan raya. Kita ambil kiri. Apaan tuh? Tiba banget ada buah jatuh. Anginnya kenceng banget.
Mudah-mudahan kita nyampe masjid apa ya, lupa namanya dari kemarin padahal sering lewat sini. Masjid Al-Mujahidin. Hop, hop. Sakit. Wah, kenapa sakit ya? Kenapa ini dulu Iya. Namanya juga lagi main ini berangkat. Dalam mendirikan sholat yang fardu maupun yang sunnah. Dan yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyyah. Berinfak bersedekah dari yang Allah kita gunakan baik dengan cara terang-terangan maupun dengan cara Tiga ikat kopi sebelah. Ini masih keluaran kubusan kecamatan Yeji. Kenceng banget ya. Kan pagi-pagi gini udah kenceng otomatis. Lampu tinggal oke 3 bar. Oh iya, ini lampu aneh pakai merek Suba. Di online tuh terakhir beli ke sekitar 100 lebih lampu. Lumayan lah, terang mirip-mirip motor. Biasanya kalau pakai tuh buat pulang pergi cukup sehari. Itu estimasi perjalanan 1 jam, bolak balik tuh 2 jam lah ya, 2 jam. Itu juga masih ada sisa 2 bar sih. Ada sisa 2 barnya. Bisa sih pakai lagi untuk arah balik ke kantor, misalnya dicas di kantor tuh. Biasanya tuh aneh ngecas di kantor, pulang kantor habis taraweh. Nah itu kondisi baterai full. Itu kalau nggak salah ada 4 apa 5 bar. 4 lah, hitungannya 4 bar. Nah, 4 bar itu aneh pakai balik itu berkurang 1. Wah, terus aneh pakai, wah dudukan lampunya harus dikencengin lagi.
Misalnya pakai berangkat nih kayak pagi-pagi ini nih, sisa 3 bar. Wow, setting lampunya dulu dah. Ini dia ngegeser ke sini, keluar jalur ini. Pagi-pagi udah dikerjain sama lampu, kita geser ke sini. Oke. Heran lampu bisa jalan-jalan dan terus. Oke, ini faktor getaran kali atau gimana? Oke, kita lanjut lagi. Jalur di sini nih, bikin gedek buatnya. Oke, masih nge-record kah? Oke, masih. Wah, ini masih trial ya. Trial sambil jalan. Masih oke. Tanya-tanya jangan ngejar waktu. Ini gear 3 sama belakang berapa nih? Belakang 8 speed. Yang depan nggak tahu berapa T. Yang belakang tuh 34 atau 36 ya. Yang T. Biasanya kalau di jalan hanya pakai gear. Kalau belakang tuh 8 tuh paling kecil. Paling antara 7 sampai 6 lah. Ya, 7 sampai 6. Jalan-jalan datar begini baru aneh pakai gear antara gear 7 ke gear 6. Usahain sih sepengalaman aneh kalau sepedahan, pertama tuh harus pemanasan dulu buat menghindari cedera ya, karena udah ngalamin sendiri lutut sakit kalau nggak pemanasan dulu. Jadi ya kalau misalnya nggak sempat pemanasan, paling di awal-awal tuh ambil gigi-gigi enteng dulu aja, kisaran 6 atau 5 yang belakang. Itu sambil goes-goes pelan aja biar kakinya udah perenggangan gitu. Jangan langsung dikasih beban. Bahaya kalau kaki langsung dikasih beban gitu. Oke, udah ke arah. Woi. Oh, gila orang-orang sekarang. Gak ada sabar-sabarnya ya.
Oh, kita udah masuk daerah Jalan Srengsek Sawah. Mudah-mudahan settingan kameranya pas ini ya. Oh iya, ini sepeda yang dipakai juga nih, kurang tahu nih merek apa. Tulisnya sih Alu Trekking Star. Kayaknya sepeda-sepeda luar gitu dah. Alhamdulillah udah pakai nih, jalan sebulan. Kemarin terakhir bermasalah di sproketnya sih. Sproketnya tuh udah karatan di belakang, jadi katanya sih kalau dipakai aman, cuman bunyinya itu nggak enak. Sama katanya resiko nanti kalau emang nggak diganti itu bakalan dol. Apa, sproket. Jadi aneh nyari-nyari nih di online, nyari yang 8 speed, karena ada 2 pilihan nih 8 speednya, pilihan warna. Kan katanya disaranin sama yang bengkelnya cari yang senada aja bang warnanya, karena ini kan sepedanya warnanya silver. Jadi ya udah aneh cari, temulah, tapi dari merek Pacific. Tapi oke lah, mau nyari merek Shimano nggak ada yang ulir 8 speed tapi warna silver. Ada, jadi ya udah aneh mutusin, udah ngambil dah Pacific, udah enak juga kok ini dibawa. Bunyi jangkrik dikit. Wah, udah nyampe. Nggak kelihatan lagi mesin apa itu. Gelap banget di sini ya. Oke. Lanjut. Pintu kopi. Wah, memang kalau pagi-pagi itu seger ya. Mau sepedahan, motoran. Ini biasanya kalau nyampe kantor nih, tidur dulu ya. Tidur kisaran sampai jam 8 lah. Jam 8 baru kita ke atas. Lanjut kerja. Ini mikir pengen sih berangkat agak pagi kayak sebelum-sebelumnya, memang karena lagi bulan puasa menghindarin yang namanya haus dan macet. Jadi aneh mutusin biar berangkat pagi aja lah, lebih aman. Sampai kantor, di sana kita istirahat aja. Kita menteng
Menteng Pasar Minggu. Ambil kanan ya. Wah, luar biasa mama. Di depan dia ambil kiri, tiba-tiba pas belokan, wah, belok kanan dia. Ah, susah ketebak emang. Ada mobil. Yuk. Wah, mantap banget Mazda. Kenapa? Mazda tuh warna merah. Ya, naik. Oke. Oke, dikit-dikit. Bang, jangan dulu bang. Dari mana lewat dulu bang, tanjakan soalnya bang. Wah. Pelan-pelan aja guys. Nggak usah buru-buru. Konek sepeda tuh yang sepengalaman aneh ini ya. Kita jangan ngikutin apa ya istilahnya tuh, kayak ego gitu. Kayak dalam pikiran, wah kurang kenceng nih, dalam pikiran gitu. Kayak lihat kendaraan nih, kayak motor tuh, nih motor yang lewat, usahakan jangan kepancing, karena kalau kepancing otomatis ritme kita bersepeda tuh berubah. Jadi diusahakan santai aja. Kayak nanjak pun begitu. Usahakan yang penting kaki kita tetap goes, jangan mikirin kecepatannya. Yang penting dia masih jalan. Ya, sebagian orang ada yang ditanya gitu, efeknya nafas jadi kencang, detak jantung nggak teratur, nafas sakit sih. Itu juga yang pernah aneh rasain, karena sepengalaman aneh awalnya begitu. Kalau di jalan sepi begini enak kita, ini bisa kita kepancing pada saat di jalan besar nih di depan. Ini kita udah mau masuk ke jalan besar ini di depan nih, jalan raya. Yang mengarah tuh, ini tuh udah sih. Oh. Lanjut. Nah, nanti pada saat di jalan besar begini, nah bakalan sering kepancing nih. Lihat kendaraan pada kencang semua nih. Jadi kita bakalan kepancing untuk, wah, berisik banget juga. Nah, mudah-mudahan dah. Di sini sih Bimik udah setting noise reduction, harusnya sih agak mendingan ya kebisingannya. Kita naikin satu gear dulu, antisipasi di depan berhenti.
Kalau pengalaman aneh nih ya, kalau kita bawa sepeda, kita harus tahu kemampuan kita sama cara gonta-ganti gigi gear kita ya. Kalau yang di Ane sih pakai Diore, Shimano Diore 8 speed. Nah biasanya pas mau macet begini, Ane naikin giginya jadi ke biasanya dari 8, 7, 6. Kalau nggak terlalu capek sih, biar awalannya nggak berat. Biasanya wah, gerisiknya udah wow. Mungkin satu sisi berisik karena kemarin-kemarin kalau berangkat tuh pakai headset sih aneh. Jadinya agak berkurang berisiknya. Karena biasanya teleponan sama istri. Cuman kali ini lumayan. Lumayan berasa berisiknya. Nah ini agak mendingan nih, agak sepi. Masya Allah. Rp1 di kereta penuh-penuh banget ya. Ya Allah. Dari ujung ke ujung penuh. Luar biasa. Wow, masuk nggak di rekaman kamera? Sehat selalu, pejuang rupiah. Di jalan juga hati-hati ya. Kita punya keluarga yang nunggu di rumah. Oke, kita lanjut. Agak turunan, kita gasin gigi paling bawah, gigi 8. Biar agak kenyengan. Tips dari Ane nih kalau ya sepeda-sepeda begini, kita ini aja kalau lihat depan udah agak macet, nah seperti ini nih, depan udah agak macet, kita naikin gearnya satu persatu dari sini. Nih gear, naik yang belakang 7, 6, 5. Oke. Kenapa naikin ke 5? Biar pada saat kita pelan, beban ke dengkul nggak begitu berat. Wow, anginnya. Oke. Di sini biasanya macet mulu nih, ini ada bisa apa tahu ya. Kalau sarannya sini perbaikin. Halte jangan pas setelah pertigaan begini. Ini bisa bikin macet. Yang sangat-sangat macet. Ini sih di atas agak berawan hitam.
Oke, let's go. Nah, udah pasti. Oke, kita turunin lagi. Jadi pada saat macetan, kita naikin gitu ya. Kalau yang biasanya pakai sih gear 5 atau gear 6, tergantung lagi dari kondisi badan kita. Kalau aneh nyamannya di gear 5 pada saat macet-macetan. Depan gear 3 yang paling besar ya. Sesuai kenyamanan kalian masing-masing. Misalnya kalau depan cuma single speed, usahain sih ganti gearnya mulai agak besar. Semakin besar semakin ringan. Tapi ingat, speednya berkurang. Jadi kalau terlalu ringan, usahakan gearnya diturunin ya, menghindari kelelahan karena kayuhan yang terlalu enteng juga. Jadi sepedahan itu balik ke karakter kita masing-masing, sama kesabaran. Seperti yang tadi dibilang kan nih, lihat motor, mobil pada kenceng, itu pasti di dalam mindset kita tuh mikirnya, wah kita paling pelan nih. Jadi kadang tuh ada orang yang kepancing, ya nambah kecepatannya. Ternyata sih sepertinya mendung ini. Kita nyampe kantor dulu, baru hujan. Oke, kita nyampe tapal kuda pertama. Ini tapal kudanya putar balik ke arah Leceng Labu, Kelapa 2 sama Depok. Kita lanjut ke Pasar Minggu Kalibata Pancoran. Oke. Lurus. Nyampe halte. Ini kampus ya, Distrik Jakarta. Oke. Di sini ada pecah jalur kan tadi ya, 2 jalur kanan kiri itu sama aja lurus ya, tembus-tembus ini juga. Jadi kalau yang baru pernah lewat sini, kalian mau ambil kanan atau kiri tuh bisa-bisa aja, nanti tembus-tembus ke Tanjung Barat juga.
Mungkin ini kecepatan kita 220. Intinya sepedahan, jangan ingin cepat, tapi kalau bisa stabil sih. Yang penting kaki itu ngayuh terus. Kita ngebangun stamina. Awalnya juga aneh, ngos-ngosan banget dah, ngicu buat lebih ke kecepatan awal-awal bawa berangkat ke kantor. Nah sekarang aneh mikir, yang penting kaki masih bisa kayu kayak gini nih. Bisa kadang aneh sampai ngos-ngosan berhenti dulu tuh buat ngatur nafas. Kalau sekarang aneh sampai kantor bisa ngayu terus. Terus dari aneh juga nih, kalau pas mau tanyakan sama oper dulu, jadi naik satu tingkat ke 7 dari gear yang paling kecil tuh yang belakang ya. Kalau gear yang paling kecil tuh 8 kan, 8. Nah ke 7 tuh udah mulai agak besar dikit. Nah, pada saat udah mulai tanjakan, kalau udah berasa mulai berat, kita oper lagi, naik 1 ke 6. Biasanya sih kalau kita masih kayu, itu nggak akan terasa berat. Jadi lebih enak lah. Kayak gini nih, ini aneh pakai gear yang paling kecil belakang karena jalanan datar dan aneh udah ngayuh juga, jadi nggak begitu berasa berat. Cuman bisa ini aja aneh kencengin lagi. Cuman resiko nanti detak jantung makin kencang juga, sama harus pinter-pinter olah nafas. Kalau kita nggak pinter-pinter olah nafas, sakit udah gitu. Ini berdasarkan pengalaman aneh ya. Kita nggak tahu ya, pengalaman orang berbeda-beda. Oke, sekarang kita udah nyampe stasiun Tanjung Barat. Saya kalau di sini sih belum macet. Nanti pada saat kita nyampe di depan, haltenya sih biasa sih. Untungnya sih belum ada bis Transjakartanya. Hati-hati, di sini mulai macet. Kita naik ke 1 gear. Oke, kita naik lagi gear 6. Sip. Kita jalan Lenteng Agung, oke, Lenteng Agung masih daerah Jagakarsa. Kita tuh sebenarnya jalurnya kanan tuh, Kalibata Tebet Pancoran. Kalau sini yang kiri jalur untuk arah ke kiri ya. Jadi bagi mobil sebenarnya bisa aja lurus, cuman agak beresiko. Kadang ada aja nih orang-orang nih, udah tahu dia kelihatan lampu jalan, dia ambil sebelah kanan. Pada saat itu dia kaget, dia beloklah ke kiri. Itu sih sangat membahayakan. Alhamdulillah cuacanya sangat cerah. Oke. Oke, aman. Aku juga aman.
speed 7, kita turun lagi speed 8. Hati-hati, lihat-lihat. Jadi oke, alhamdulillah aman. Sekarang ini kapal kuda kedua nih. Kalau pulang kantor lewat sini nih, tapi dari arah kiri sana. Itu tuh untuk arah ke Depok, Lenteng Agung sama Pasar Rebo. Kita tuh arah, kalau putar balik kita arah Depok. Oh, alhamdulillah, masya Allah, ya Allah. Cuaca cerah hari ini. Jangan lupa kita selalu bersyukur dengan nikmat kita sudah diberikan kesehatan, bangun pagi dalam keadaan sembuh. Walaupun kalau kita dikasih sakit, bersyukurlah karena di situ juga kita digugurkan dosa-dosa kita. Jadi jangan lupa bersyukur. Cuacanya agak gimana ya ini? Dari sana cerah, di sini gerimis. Kayak hasil rekotan kemarin ya. Gerimis. Wah, semangat Mbak. Sehat. Oke, aman kah kameranya? Oke, oh aman. Tak kira kah nggak nge-record. Kita santai lagi. Oke. Tetap stabil, yang penting kayu. Ini Anda sepedaan udah ada sekitaran sebulanan lebih. Dan alhamdulillah stamina naik, kaki jadi lebih kuat, gak gampang capek juga. Intinya konsisten. Kalau ininya tuh istiqomah itu berat. Karena melawan rasa malas itu susah. Tuh Ani pernah ngerasain. Sangat susah. Malas itu. Agak banyak ya. Wow, di sini ternyata agak basah. Oke, kita lanjut. Oke, setelah ini jalanannya agak basah ya.
Lanjut aja. Gear 7. Ayo, sabar, jangan kepancing. Jangan kepancing. Badannya bau, awannya sedikit, tapi hujan gitu loh. Nggak habis pikir juga. Buatannya. Oke. Banyak ya. Ini kayak kemarin nih nge-record yang kesini nih hujannya. Yang kemarin setelan awal agak ini. Agak rame ya. Guys, langsung kita matikan saja. Angkot yang menyeberang. Nah, ini. Oke. Kita agak lawan arah sedikit ya. Di bawah-bawah pohon. Biar nggak terlalu basah. Hati-hati licin, hati-hati licin.
Anginnya. Anginnya jos. Kalau naik sepeda sih aneh enak, emang lewat sini nih. Lawan-lawan arah dikit lah. Alhamdulillah hujannya agak mendingan. Kita menggunakan speed 5. Santai. Ya. Oke. Lanjutkan. Bismillah. Lanjutkan. Punten Oke, kita turunan. Ini udah mengarah ke kantor. Kita closing di sini aja ya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga menghibur konten saya. Saya doakan sehat selalu, keluarga dan yang ada yang sedang menonton saat ini. Semoga dimudahkan selalu rezekinya. Jangan lupa subscribe ya, dan like. Semoga saya semakin semangat untuk membuat konten. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.